الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. صدق العظيم. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultur zuhur ini kita sudah masuk di Ramadan yang ke-8 Bapak Ibu, tanpa terasa. Maka kita tambah kembali ilmunya. Kajian kita hari ini ada 3 di dalam surah As-Su'ara ayat 83-84. Karena ini kultur, maka 2 ayat yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Ada permintaan dari Khalilullah yang diberi gelar oleh Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, dituangkan di dalam Al-Quran di surah yang kami sebutkan tadi, surah As-Su'ara 83. Yang pertama, doa Nabi Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ini ayat 83. Rabbi, Tuhan, kata Nabi Ibrahim, habli hukma, berikanlah aku hikmah, hukum. Rupanya dilihat dalam tafsirnya Bapak Ibu, arti dari hikmah atau hukum yang diminta Ibrahim itu adalah ilmu. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ilmu ini penting? Karena dengan ilmu inilah kita bisa beriman. Kalau tak ada ilmu, tak bisa kita beriman. Maka dengan ilmu ini bisa kita beriman, dan bisa pula kita mengenal Allah, bisa pula kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, dan selanjutnya. Maka di usia kita sekarang ini, dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu, kita rata-rata di masjid ini sudah berusia di atas 40 tahun ke atas. Artinya kita ingin menambah ilmu kita, tak mungkin lagi ada sekolah formal yang menerima kita. Maka sekolah kita adalah mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Kalau Bapak mendengar ada di satu tempat masjid itu ada kajian, Ustaz sangat menyarankan sempat-sempatkanlah Bapak Ibu untuk datang mendengarkan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, kalau sampai informasi ke kita di masjid A ada kajian, di masjid ini ada kultur, datang saja Bapak Ibu. Tapi Pak Ustaz, kadang itu yang disampaikan Ustaz tidak sampai, tidak bisa lagi masuk ke dalam akal pikiran, tidak paham kami kadang-kadang. Bapak Ibu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib sampai kita meninggal dunia. Mendapat ilmu itu tidak wajib Bapak Ibu. Maka apapun yang terjadi, menuntut ilmu saja. Apapun bentuknya, dengarkan kajian-kajiannya. Dapat tak dapat itu urusan Allah, itu bukan urusan kita. Sampai-sampai hanya sekedar niat menggugurkan kewajiban saja pun tak apa-apa. Yang penting Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan aku ilmu, kata Nabi Ibrahim. Karena kalau dalam kaidah fikih,
wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang-orang yang dia beramal, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah, amal-amal yang dia lakukan, kata ulama, bi ghairi ilmin, tapi itu tidak ada ilmunya. Sholat orang, sholat dia. Zikir orang, zikir pula kita. Ke masjid orang, ke masjid pula kita. Berzakat orang, berzakat pula kita. Bi ghairi ilmin, tapi ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji umrah, dia tak tahu. Apa kata para ulama? Mardudatun la tuqbalu, amalnya itu sia-sia, tak dihitung bernilai pahala. Bagaimana caranya supaya jangan sampai patah semangat? Aku syukur-syukur Ustaz, memang ilmu agama aku sedikit, tapi sudah mau aku sholat. Bagaimana? Apakah dari hukum mendapat pahala? Dapat bapak pahala, dapat ibu pahala, kalau bapak terus ingin menuntut ilmu tentang sholat. Kalau bapak sudah merasa nyaman dengan sekarang, tidak tahu mohon maaf mana syarat sah, mana syarat wajib, mana rukun, mana sunnah, mana batal, maka nanti sia-sia semua amal. Maka yang pertama ini, permintaan Ibrahim kepada Allah supaya diberi ilmu, ini menjadi kias perbandingan kepada kita. Ayo bapak ibu semangat di usia tua ini menambah ilmu-ilmu agama kita. Ini nomor satu. Yang kedua, wa anfiqni bis-shalihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh, kata Nabi Ibrahim. Apa salah satu ciri disebut orang itu soleh atau solehah? Soleh perempuan, solehah, soleh laki-laki, solehah perempuan. Apa salah satu bapak ibu ciri orang disebut soleh? Karena ulama memberi jawaban, kita buat satu. Mabadi'u bin taubah, ciri orang soleh itu bapak ibu, dia akan menyegerakan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Bapak, ibu, kalau hari ini ada cucu atau anak bertanya, berapa umur kakek, berapa umur nenek, berapa umur ayah sekarang, kata anak kita ke kita. Lalu kita jawab, bapak sekarang sudah berumur 50 tahun. Ibu sekarang sudah umur 55 tahun. Lalu yang ada dalam benak kita bapak ibu di umur 50-55 tahun ini apa sebenarnya rahasianya? Rahasianya bapak ibu adalah hidup kita sampai hari ini, Allah sedang memberi kita kesempatan supaya kita bertaubat dari dosa-dosa masa lalu kita. Entah pernahnya bapak dulu mengambil ayam orang, tak pernahnya bapak dulu sering tinggal sholat, entah pernahnya zaman masih muda dulu bapak tidak puasa Ramadan, entah pernahnya ibu dulu durhaka sama orang tua. Maka hari ini kita masih hidup di bulan Allah. Itu jawabannya bapak ibu. Hidup adalah kesempatan memperbaiki diri supaya jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Takkan hina kita bapak ibu meninggal besok kalau seandainya kita tidak meninggalkan harta warisan ke anak cucu kita. Tidak usah sedih. Takkan hina kita besok kalau seandainya kita meninggal tak sempat buatkan rumah untuk anak-anak kita. Tidak usah sedih. Tapi yang disedihkan adalah meninggal kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu mengaku termasuk ustaz hari ini orang soleh, kita tidak perlu mengaku-ngaku, tapi Allah yang menyatakan kita orang soleh, orang baik. Ciri yang pertama adalah
Mabadiru taubah, dia mau memperbaiki dirinya sesegera mungkin, karena jangankan Pak besok, asar pun nanti, zuhur ini pun nanti, tidak ada jaminan kita masih hidup di atas dunia ini. Banyak-banyak kita Bapak Ibu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari bagian nomor 2 ini, yang ketiga, yang terakhir, usahakan Pak. Ciri orang soleh itu adalah dia senantiasa, kata Imam Ghazali, berbaik sangka kepada sesama umat manusia, khususnya yang satu akidah dengan dia. Ada keluarga kita hari ini sudah berumur tapi tidak mau ke masjid sholat umpamanya. Ada tetangga kita hari ini kita ajak pun sholat tidak mau dia. Seberapa sering kita Bapak Ibu yang sudah menganggap diri kita sekarang ini sudah rajin sholat, lalu sering kita menilai orang dan kita yang memutuskan sendiri. Ini dosa nih Bapak Ibu, hati-hati. Menengok orang tak sholat ke masjid, lalu kita ngomong dalam hati kita, ini bapak ini kalau mati tahu sudah disolatkan di masjid. Semenjak kenal sama dia, tak pernah dia ke masjid. Memang parah orang ini. Bapak yang menilai, bapak yang memutuskan, kita merasa lebih bersih, lebih suci dari mereka. Jangan-jangan Pak, kita yang merasa soleh hari ini, bisa saja 2 hari menjelang kematian kita, entahnya mati bermaksiat kita besok di hadapan Allah. Dia yang tak sholat-sholat sampai hari ini, bisa saja menjelang besok kematiannya, dia bertaubat kepada Allah, jauh lebih bersih hatinya ketimbang kita. Ciri-ciri orang soleh ini masukkan ke dalam hati Bapak Ibu, bahwa menengok seseorang usahakan selalu berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Supaya apa itu Pak Ustaz? Supaya hati ini bisa terang, bisa keluar nur cahayanya, sehingga sampai-sampai orang melakukan maksiat pun yang dia tengok masih ada sedikit lagi kebaikan, suatu saat engkau pasti taubat, suatu saat engkau akan diberi Allah hidayah, malah didoakannya, bukan berjanji, bukan memakinya. Kalau ada 3 hal ini dalam diri kita, kultur zuhur kita ini, jadilah kita Bapak Ibu orang-orang yang insya Allah yang mendapatkan ilmu diberi Allah, yang menjadi orang menyegerakan taubat sebelum mati, dan usahakan berbaik sangka kepada antar sesama kita manusia. Mudah-mudahan 3 poin ini yang Ustaz sampaikan sama-sama kita renungkan Bapak Ibu, mohon kepada Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz, mohon Bapak Ibu maafkan dunia dan akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi